Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nur Hasanah dengan nomor induk 0444818896. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah basis data. Untuk yang pertama, kita akan mengerjakan perintah commit, yaitu sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Di sini saya akan membuat transaksi 1 tanpa menggunakan perintah commit. Lalu kita panggil transaksi 1 atau kita eksekusi, hasil output akan berubah di halaman rutin. Tetapi di halaman struktur atau jelajah tidak ada perubahan yang terjadi. Untuk transaksi 2 ini saya masukkan perintah commit. Kita coba eksekusi, untuk di halaman rutin tetap sama hasil outputnya, tetapi di halaman struktur akan berubah. Untuk transaksi 3 ini kita akan merubah ID pasien 3 bagian namanya menjadi Dinar dengan perintah commit. Lalu kita eksekusi di halaman rutin dan hasil outputnya akan berubah di ID pasien 3 dari awalnya namanya Siska menjadi Dinar. Kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu rollback, digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Untuk transaksi 4 ini kita akan menginput ID 7 dengan nama Hanif, lalu kita rollback dan kita commit di ID pasien nomor 3 bagian nama menjadi Septin. Dengan perintah tersebut, inputan dengan ID pasien 7 bernama Hanif tidak akan ditampilkan karena di rollback. Lalu bagian ID pasien 3 dengan nama Dinar diganti menjadi Septin. Untuk transaksi 5 kita menggunakan perintah checkpoint, yaitu tempat di mana titik proses terakhir disimpan. Di sini kita akan menginputkan ID pasien 7 dengan nama Hanif, lalu kita simpan di save point 1, lalu kita input lagi ID 8 dengan nama Tina, lalu kita rollback di save point 1, dan yang terakhir kita input ID pasien 9 dengan nama Lutfi dengan perintah commit, dan hasilnya akan berubah di tampilan rutin maupun di struktur. Selanjutnya kita akan membuat tabel baru, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Untuk tabel transaksi obatnya, jangan lupa kita harus memberikan foreign key-nya. Lalu kita input nama obat sesuai yang ada di buku panduan tugas. Lalu kita beralih ke halaman trigger. Di sini kita akan menginputkan sebuah perintah. Trigger itu merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan pada sebuah basis data. Di sini saya akan membuat trigger TG jual di bagian transaksi obat. Waktunya after insert. Perintah yang diinput dalam TG jual ini berarti akan merubah stok pada tabel obat. Kita coba tes perintah yang kita input di trigger tadi ke dalam tabel transaksi obat.
ID obat yang akan kita ubah yaitu nomor 2 dengan pengurangan stok 5 buah. Kita pergi ke halaman replikasi, klik bagian primary replication, bagian configure. Di sini ada 4 perintah yang harus kita copy ke dalam config my ini di exam bagian MySQL. Setelah dipaste lalu di save dan kita restart exam. Selanjutnya kita pergi ke halaman user account. Di sini kita akan membuat akun replikasi yang akan kita gunakan untuk mengakses database rumah sakit dari komputer 2. Jika sudah, kita ekspor database rumah sakit. Lalu kita pergi ke VirtualBox dan start Ubuntu yang telah kita install. Langkah pertama yaitu kita akan membuka exam dari terminal. Lalu kita start. Kita pergi ke halaman localhost php myadmin dan di sini kita akan membuat database baru dengan nama sesuai dengan di komputer 1. Setelah itu kita import database yang telah kita ekspor di komputer 1 tadi. Jika terjadi error setelah mengimport seperti di video, berarti kita harus mengupgrade MySQL kita lewat terminal. Setelah proses upgrade berhasil, kita kembali ke halaman php myadmin dan menghapus database rumah sakit. Kita akan membuat database yang baru dan mengimpornya kembali. Database dari komputer 1 telah berhasil diimport di komputer 2. Langkah selanjutnya yaitu kita pergi ke halaman replikasi. Kita klik bagian configure di self replication, kita copy server ID dan pergi ke exam. Kita edit file mycnf, lalu kita save dan kita restart exam-nya. Jangan lupa kita harus mengisi beberapa komponen di self configuration. Jika sudah, kita tekan go dan muncul error seperti di video, berarti kita harus pergi ke file operator lmpp php myadmin bagian library dan kita edit di config my default bagian allow arbitrary server dari false menjadi true. Sebelum kita mengedit file config, kita harus mengatur hak akses dari file tersebut agar kita bisa menyimpan data perubahan yang telah kita buat. Jika perubahan telah di-save, kita akan memulai ulang exam-nya. Langkah terakhir yaitu kita akan melakukan master pada slave lewat terminal.
Jika slave berhasil dijalankan, kita akan melakukan pengujian dari komputer 1 ke komputer 2. Kita akan melihat tabel obat. Di sini masih terdapat 3 kolom. Lalu kita akan merubah menjadi 5 kolom dari komputer 1 dan melihat hasilnya di komputer 2 apakah terjadi perubahan atau tidak. Kita kembali lagi ke komputer 2 dan kita cek di tabel obat apakah terjadi perubahan atau tidak. Hasilnya sama ya seperti di komputer 1. Berarti replikasi yang kita lakukan telah berhasil. Cukup sekian tugas 3 mata kuliah basis data dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.